Padahal yang dimaksud undang-undang itu bukan demikian. Ada orang melakukan tindak pidana teroris, mungkin ada pengeboman, ada rencana dan sebagainya yang mereka tahu, seandainya begitu, itu yang dimaksud. Mereka tidak tahu menahu, mereka diundang hanya sebagai dai dan sebentar dan mendapat honor. Ya kalau mereka anggota kan nggak dapat honor. Alhamdulillah mulai pagi tadi kita sudah bersidang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dua orang. Yang pagi tadi adalah Ustadz Farid Ahmad Tugbah, yang kedua adalah Ustadz Zenan Najah. Dalam pembacaan tersebut kami mengungkap semua fakta-fakta persidangan, saksi-saksi maupun ahli. Yang jelas-jelas di sini tidak ditemukan tindakan melawan hukum atau tindakan pidana yang dilakukan oleh dua ustadz tersebut. Ustadz tersebut dikenakan pasal 13C Undang-Undang Teroris ya, Undang-Undang nomor 1 ya, tahun 2002 kalau nggak salah itu. Ya. 2018. Iya, bukan 2018. Yang Perpu ya, Perpu nomor 1 2002. Ya, yang mana di situ menyembunyikan informasi. Yang bingung juga menyembunyikan informasi apa? Yang dimaksud di undang-undang itu menyembunyikan informasi ada orang berbuat kejahatan, berbuat pidana, dalam hal ini melakukan tindakan terorisme. Sedangkan Ustadz ini diundang oleh yayasan yang mana bukan yayasan terlarang, namanya Bina Aila, Bina Aila, ya kan? Yang mana di sana menurut beberapa saksi adalah beberapa orang dan mantan-mantan anggota Jamaah Islamiyah, yang mana mereka itu bukan Jamaah Islamiyah, mantan-mantan Jamaah Islamiyah, karena Jamaah Islamiyah itu menurut mereka sudah dilarang tahun 2008. Ini mantan-mantan yang mau membentuk organisasi baru, ya kan, yang konstitusional dengan visi dan misi baru, bahkan dengan nama baru. Jadi bukan Jamaah Islamiyah. Dan Ustadz ini pun tidak mengerti. Tiga Ustadz ini diundang untuk ceramah hari Sabtu, yang mana dilanjutkan dengan rapat mereka hari Minggu. Hari Sabtu Ustadz setelah memberikan ceramah dakwah, ya kan, yang berbicara tentang umum ya, tentang fikih, tentang ya akidah dan sebagainya, kemudian pulang hanya 20-30 menit, ya kan. Nah, bagaimana bisa dikenakan seolah-olah mengetahui, ya kan, tidak memberikan informasi masalah tindak pidana teroris. Padahal yang dimaksud undang-undang itu bukan demikian. Ada orang melakukan tindak pidana teroris, mungkin ada pengeboman, ada rencana dan sebagainya yang mereka tahu, seandainya begitu, itu yang dimaksud. Mereka tidak tahu menahu, mereka diundang hanya sebagai dai dan sebentar dan mendapat honor. Ya kalau mereka anggota kan nggak dapat honor, ya kan? Dapat honor mereka itu, honor sebagai dai seperti biasanya. Ya biasanya ustadz-ustadz itu diundang oleh siapapun juga jika tujuannya untuk dakwah, memang hadir. Bukan tujuannya untuk kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat. Dan sudah banyak yang mengundang tanpa harus ditanyakan Anda dari kelompok mana, dari golongan mana, tidak pernah. Setiap dai jika diundang, biasanya ada ibu-ibu pengajian dan sebagainya kan, beliau hadir. Oleh sebab itu, ya kan, tuntutan pasal 13C itu yang menyatakan menyembunyikan informasi itu mengada-ngada. 13C. Bagaimana jika ini diterapkan di Indonesia ini, hancur negara ini. Jadi setiap orang diundang pada satu kelompok tertentu, kemudian dikatakan orang itu menyembunyikan informasi seperti itu. Ya kan? Contohnya diundang oleh lapas contohnya. Ya kan? Lapas narkoba gitu. Diundang untuk memberikan ceramah di situ. Apakah mereka dikatakan bahwa mereka itu menyembunyikan informasi? Mereka juga tidak bagian dari mereka. Seperti itu. Oleh sebab itu, ini tuntutan yang dibuat-buat. Karena apa? Karena memang pasal-pasal yang dikenakan, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan sebagainya yang
rangkum tindak pidananya di pasal 15 itu tidak terbukti. Mereka tidak melakukan kejahatan, mereka tidak melakukan mengerusak fasilitas, kemudian tidak melakukan teror dan sebagainya, ya kan? Mereka murni ustadz yang adem, ustadz yang memberikan nasihat positif seperti para ustadz pada umumnya, pada dai pada umumnya. Oleh sebab itu kami yakin bahwa kami akan mematahkan semua tuntutan dari jaksa tersebut, yang mana insya Allah hakim pun akan dapat memahami dan berjiwa besar untuk membebaskan para terdakwa. Apakah sampai dengan hari ini sudah ada nama yang melaporkan ketiga ustadz ini? Oh, ini menarik. Sampai detik ini kita tidak tahu siapa yang melaporkan. Jadi baru kali ini ada perkara pidana tidak ada pelapornya. Pelapor itu harus ada. Contohnya satu kasus, bahkan pembunuhan pun, pembunuhan itu kan sudah mati nih orangnya nih, ya kan? Korbannya. Tapi polisi tetap harus membuat penyidikan, yang mana penyidikan itu oleh petugas polisi, dalam hal ini mewakili negara, dia harus membuat laporan. Laporan itulah yang dimaksud dengan model A. Model A itu adalah laporan hasil penelitian dan penyidikan dari petugas negara. Kalau model B itu masyarakat. Jadi menarik sekali, satu, tidak ada pelapornya. Dua, pada saat mentersangkakan 3 orang ustadz ini, 2 alat buktinya itu belum ditemukan. Jadi saksi-saksi kebanyakan diperiksa setelah ditangkap. Satu. Kedua lagi, ahli itu paling lama 5 bulan setelah ditangkap. Bagaimana bisa masuk 184 sebagai alat bukti? Orangnya ditangkap dulu, baru dicari alat buktinya. Oleh sebab itu kita akan buka, dan kemarin kita juga ke DPR untuk memberikan informasi pada DPR, dan kami mohon dengan hormat bahwa sesuai amanat undang-undang DPR untuk membentuk badan pengawas, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan dibentuk. Itu janji DPR, ya kan? Ya, bagaimana kalau seandainya perbuatan yang diduga sewenang-wenang ini tidak ada yang mengawasi, ya kan? Yang menarik, ada flash disk yang sudah digunakan di perkara sebelumnya 1 tahun yang lalu, yang mana perkara orang lain ya, sudah dimusnahkan, sudah dihancurkan, tiba-tiba muncul kembali. Makanya kami sudah melaporkan ini ke Propam, mudah-mudahan Propam juga akan melakukan langkah-langkah objektif dalam menindak pelanggaran etika ini.